Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan produktif, baik-baik saja. Saya Din Laus senantiasa setia menanti Anda kapan hidup sehat. Semoga hari ini ya, karena kita punya banyak sekali informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan. Terutama kalau Anda pakai teknologi laser, kesehatan kita menjadi lebih optimal. Namun kalau belum juga terkendali tensi Anda, kolesterol, gula darah, bahkan sudah terjadi diabetes, stroke dan penyakit jantung, wah ini berbahaya banget. Dan kalau Anda mau solusi langsung bisa, caranya adalah dengan email, riwayat kesehatan Anda, kirimkan ke sini, semoga Anda bisa jadi narasumber kami. Oke, langsung aja saya kenalin ke para praktisi kesehatan. Anda Mbak Anita dan Mas Nurman. Salam sehat! Salam sehat! Yes, semangat ya! Semangat dong! Dibutuhkan tips kesehatannya hari ini buat pemirsa juga, semoga kita bisa kasih solusi ya. Siap. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada Ibu Haji Chandra. Bu Haji, apa kabar? Sehat. Sehat ya, selamat Mau datang sehat. Bu Haji. Iya. Nanti ceritain ya, Iya. bagaimana kisahnya dan katanya kemarin malam susah tidur, benar? Benar, Wah, susah pas tidur. banget. Oke, nanti kita kasih solusi. Sebelum itu, Iya. kita main dulu supaya kita rileks. Ini benar Iya. atau salah? Ya, kita mulai ya. Pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Nikotin pada asap rokok bisa masuk ke dalam peredaran darah. Bu Haji, benar atau salah? Benar, karena kita mengisap asapnya itu masuk ke rongga pernapasan kita. Oke. Dulu suami perokok nggak, Bu Haji? Iya, Ah, perokok. sering dibilang nggak, berhenti dong rokoknya, saya terganggu nih. Udah bosen. Udah bosen ya, tapi nggak ada hasilnya Bu Haji ya? Iya. Pemirsa, pernyataan ini benar. Benar. Jadi tadi alasan Bu Haji kalau misalkan nikotin yang terhirup masuk ke dalam sistem pernafasan, di bagian sistem pernafasan paling dalam namanya alveolus, itu akan terjadi penyerapan ke sistem pembuluh darah. Nah, masalahnya nikotin di sistem pembuluh darah ini efeknya banyak yang jelek pemirsa. Yang pertama, dia akan bisa mengurangi kadar nitric oxide yang bisa membuat pembuluh darah menyempit. Dan yang utama yang paling ditakutin, dia ini bikin kecanduan karena mempengaruhi sistem saraf pusat kita. Dia juga bisa menurunkan lemak baik dan meningkatkan lemak jahat sehingga nanti lemaknya bisa menumpuk di pembuluh darah. Begitu. Oke, pemirsa saya ulangi kembali bahwa nikotin pada asap rokok bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Pernyataan ini ternyata benar. Oke, lanjut, ini dia pernyataan yang kedua. Daun sirih bisa bantu mengendalikan kolesterol. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah, Bu Haji? Karena aku suka minum daun sirih, kolesterolku masih Tetap tinggi. tinggi. Pengalaman pribadi banget. Gak ya. berubah, Bu Haji? Enggak. Jadi jawabannya ini kurang tepat, Ibu ya. Jadi jawabannya sebenarnya benar ya. Jadi di dalam daun sirih itu terdapat yang namanya kandungan eugenol. Nah, kandungan eugenol ini sendiri dia bisa mengendalikan yang namanya kadar lemak di dalam tubuh kita. Oh, gitu. Kadar lemak darah terutama ya. Nah, kemudian juga kadar eugenol ini juga nanti akan menghambat proses penyerapan lemak yang sudah kita konsumsi. Jadi misalkan kita makan daging yang tinggi lemak, nah proses penyerapan lemaknya tadi ini akan dihambat oleh eugenol. Tapi dengan satu syarat, ini untuk orang yang normal. Iya, Tapi untuk orang yang sudah tinggi kadar kolesterolnya, nah tetap harus konsumsi obat kalau sudah diresepkan oleh dokter. Iya. Tetap yang namanya lemaknya dikurangin konsumsinya. Dan boleh menambahkan air rebusan daun sirih untuk bantuan terhadap obat-obatan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Pernyataan ini ternyata benar. Oke, mari kita lihat pemirsa bagaimana perjalanan Bu Haji bahwa kondisinya dari diabetes mellitus, kolesterol yang tinggi, ini kan ujungnya berbahaya. Namun kita lihat bagaimana perjuangan dan kisah hidup dari Bu Haji. Ini dia pemirsa. Chandra Aina, walaupun sudah berusia 67 tahun, ia masih sangat aktif dan produktif sebagai kader posyandu dan juga berjualan makanan. Namun, akibat masalah kesehatan yang dihadapi, tak jarang aktivitasnya menjadi terganggu. Sejak tahun 2000, Aina sudah mengidap diabetes. Ini membuat badannya sering terasa lemas. Dan tak hanya itu, kadar kolesterol Aina juga tercatat sangat tinggi, yakni bisa mencapai angka 268. Dampaknya, badannya sering terasa sakit. Aina menduga semua masalah kesehatan tersebut mungkin karena pola makannya yang kurang sehat. Selain itu, ia juga kerap kurang istirahat
karena jam tidurnya yang sangat malam. Aina mengaku khawatir apabila kadar gula darah dan kolesterolnya tak kunjung terkendali, ia bisa mengalami komplikasi. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Pemirsa, Anda yang saat ini masih sehat, masih muda, belum ada komplikasi apapun, harus hati-hati dengan namanya diabetes. Bu Haji, tolong ceritakan keluhan apa aja, terutama akhir-akhir ini, Bu Haji, yang Ibu rasakan yang nggak enak banget di badan Bu Haji. Tangan kebas, sama suka kram. Terus gitu, kalau kram itu kita harus ke kamar mandi lah, jalan-jalan mundar mandir. Kadang-kadang per 1 jam. Biasanya tidur malam-malam jam berapa? Karena aku ngurangin mau kencing-kencing itu, jadinya aku tidurnya agak malam, kadang jam 11. Jam 11. Jam 12. Bangunnya jam berapa Bu Haji? Bangun subuh. Subuh ya. Pola makan bagaimana saat ini Bu Haji? Pola makan aku udah ngurangin. Gejalanya apa yang dirasakan saat ini? Diabetes itu ya agak lemes ya, suka ngantuk gitu ya Ibu ya. Ya kadang ya kencing itu, kalau ngelihat kamar mandi nggak bisa nggak kencing. Antara Bu Haji dari jam 11 sampai jam 5 subuh Ibu Haji tidur, itu ada kebangunnya nggak? Bangun itu karena kram itu. Berarti nggak bisa pulas gitu? Nggak bisa pulas Ibu. Emang kram bangun mesti, kalau nggak bangun nggak bisa, kakinya sakit. Katanya Bu Haji ada vertigo juga? Vertigo iya, emang kadang-kadang gitu. Emang agak pusing-pusing tapi nggak terlalu parah. Kalau dulu benar itu parah banget vertigonya, sampai nggak bisa bangun ceritanya. Kalau sekarang mah aku pusing gitu justru nggak mau tidur. Oh jadi susah tidur Bu Haji Susah ya? tidur juga, nggak Oke. bisa, malah tambah pusing. Pendengaran berkurang sejak kapan Bu Haji? Ya kayaknya aku sejak kebanyakan minum obat itu deh kayaknya deh. Obat gula kan udah lama, dari tahun 2000 aku. Oh begitu? Wah, waktu pergi haji baru tahu aku gula. Dan Ibu nggak pernah memeriksa pendengarannya? Enggak. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah Bu Haji? Ya nggak mau aja, nanti dikorek-korek sakit. Ibu kan takut sakit. Kemarin-kemarin Tadi nggak kita tinggi. juga sempat ngecek, nanti Iya. kita akan kasih lihat pemirsa. Bener. Padahal gejalanya mungkin nggak terlalu dirasakan, benar Bu Haji? Enggak, iya kalau tensi Ibu emang nggak pernah tinggi, baru sekarang. Yang dirasakan ya kita taunya kolesterol sama gula darah. Kolesterolnya paling tinggi berapa Bu Haji? Waktu itu udah hampir 300. Hampir 300. Pernah. Rasanya kayak bagaimana waktu itu? Ya ini di punggung itu rasanya emang nggak enak, maunya dipijit aja. Aduh, nggak enak ya. Jadi kalau nggak dipijit rasanya gimana, badan nggak enak, nggak nyaman. Oke. Gitu. Ini tensinya Bu Haji, mohon maaf ini tensinya sama sekali belum terkendali dengan baik. Artinya dengan tensi 165/93 ini lebih dari normal. Dan Bu Haji tadi juga kita sempat berdebat apakah 140 itu masih normal? Tidak. Di segala usia tensi yang normal itu adalah di angka 120/80. Lebih dari itu kita sebutnya itu adalah tensi yang tidak normal atau tinggi. Nah tensi yang tinggi ini berarti harus kita cari tahu penyebabnya apa. Apakah obat-obatannya belum maksimal atau cara minum obatnya yang salah atau ada faktor lain seperti makanan yang menyebabkan tensinya sulit turun. Dan satu hal lagi yang masih jadi PR-nya Bu Haji adalah kadar gula darahnya. Dengan kadar gula darah 197, ini tinggi sekali untuk kadar gula darah puasa ya. Tinggi, Kadar gula darah puasa kita yang optimal itu adalah di bawah 100. PR ini saya coba sarankan untuk Bu Haji, coba periksa lagi, lebih lengkap lagi. Kemudian konsultasi lagi ke dokter, apa yang salah dan apa tambahan yang harus Bu Haji lakukan. Bu Haji, kram-kram ototnya itu karena yang pertama bisa kurang istirahat. Ya karena kurang istirahat otot jadi tegang. Iya. Nah tambah lagi yang barusan ditanya Mas Edwin, Bu Haji gak olahraga. Ya padahal untuk mengurangi kram otot kita perlu stretching. Iya. Ya perlu otot yang kuat, nggak lemah. Jalan itu sebenarnya bisa masuk olahraga aerobik, tapi Bu Haji perlu 3-5 kali seminggu 30-60 menit. Dengan intensitas yang sedang. Kecepatannya pun nggak boleh terlalu lambat, nggak perlu sampai lari juga. Jalan cepat, Ibu dan pemirsa. Itu baru masuk olahraga tuh aerobik. Ya ada juga olahraga latihan penguatan otot, Bu Haji perlu angkat beban. Nah yang terakhir kalau buat otot kram itu perlu latihan peregangan atau stretching, fleksibilitas. Jadi Bu Haji lagi sambil duduk di rumah, nggak usah kemana-mana, regangin nih kaki. Biar dia nggak gampang kram. Iya. Ya karena seringnya di kaki ya. Yang malam-malam tadi bilang nggak bisa tidur. Iya. Kram apa betis?
Ya, Sekarang aku sampai sini. Oh. pemirsa di rumah juga pasti sering ngalamin tuh namanya kram betis ya, perlu latihan stretching atau peregangan. Penyebab dari telinganya kurang pendengaran, matanya buram itu adalah kadar gula darah yang belum terkendali dengan baik. Itulah kenapa untuk Bu Haji sendiri ini saya sarankan olahraganya diperbaiki. Tadi sudah diajarkan sama Mbak Anita bagaimana caranya. Makannya coba dijaga lagi. Minum obatnya didisiplinkan lagi. Kemudian Bu Haji istirahatnya coba diperbaiki. Dan yang pasti di sini ada tambahan upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan kita menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu upaya kita untuk mengendalikan semua yang masih buruk-buruk. Gula darahnya, tensinya. Dengan begitu, Bu Haji semua terkendali, Bu Haji menua dengan sehat. Pemirsa, ayo take action sekarang juga menggunakan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, dia bermanfaat bantu kendalikan tensi Anda, gula darah, kolesterol tinggi, dan juga mencegah komplikasi. Untuk Anda nih yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Mari saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Equalaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan tetap bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, semoga sekarang Anda sudah sadar bahwa ternyata kesehatan itu mahal harganya dan penyakit itu jangan dianggap enteng. Ngomong-ngomong tentang olahraga, tahu nggak pemirsa? Nih, tahukah Anda bahwa patah tulang belakang banyak sekali terjadi pada penderita osteoporosis? Saya akan minta Mas Nurman, silakan dijelaskan. Lebih dari 50% penderita osteoporosis atau tulang yang sudah keropos ini bisa menyebabkan yang namanya patah tulang. Dan kejadian patah tulang ini memang lebih banyak pada perempuan ternyata. Karena pada perempuan ini memang terkait sekali dengan hormon estrogen yang sudah menurun, terutama sudah menjelang usia yang namanya menopause. Jadi ketika sudah menopause, estrogennya menurun, hal inilah yang akan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis atau tulang yang keropos. Pada perempuan yang mengalami osteoporosis ini patah tulangnya mudah sekali terjadi. Dan ternyata berdasarkan data dari Kemenkes sendiri, ini 20%-nya terjadi pada tulang belakang bagian pinggang. Makanya pada penderita osteoporosis, kalau mau olahraga, mau melakukan aktivitas yang sekiranya berat, penting sekali untuk menjaga agar tulang pinggangnya itu tetap dalam keadaan yang baik dan ada yang menyangga. Sehingga apa? Sehingga beban dari tulang belakang bagian pinggangnya sendiri ini tidak terlalu banyak. Pemirsa, olahraga yang bisa dilakukan untuk penderita osteoporosis itu adalah olahraga yang menguatkan, karena kita sedang membahas patah tulang belakang, olahraga yang menguatkan otot pinggang. Ada 3 core series gerakan yang bisa dilakukan untuk melatih kekuatan otot pinggang. Yang pertama adalah plank, ya ditahan
dengan tangan di depan lurus, itu 2 kali 1 menit targetnya. Side plank ke kanan dan ke kiri, dan bridging atau hamstring bridge, di mana kita membuat jembatan menggunakan badan kita dengan mengangkat bokong kita sambil tiduran. Nah, 3 latihan ini dapat menguatkan otot pinggang kita, dan jangan lupa latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh yang menjadi akar kejadian terjadinya patah tulang belakang ini. Saya melihat Bu Haji pakai support belt ya. Iya. Ada teknologi yang dipakai. Rasanya gimana Bu Haji? Kayaknya lebih ada yang nunjang ya. Ada yang Bu Haji Enggak, coba ya, bisa ya. tolong berdiri Bu Haji. Nah, waktu Bu Haji berdiri, rasanya bagaimana sekarang? Ya lempeng enak. Lempeng Nggak- enak. nggak terlalu bungkuk begitu ya. Oke, ya. Lebih stabil nggak Bu Haji Nah. badannya? Iya, Nggak lebih kegelidah. enak lah pokoknya. Lebih stabil. Ha-ha. Bu Haji Iya. katanya nggak pernah bisa turun dan naik Bawah. lagi. Nggak pernah. Sekarang Bu Haji sudah pakai back support belt. Kita coba Bu Haji ya. Oke, Iya. kita coba Bu Haji. Oke, Bu Haji Coba kita ya, jangan turun. takut, Bu Haji. Turun. Oke, maksimal segitu. Bu Haji naik. Naik lagi. Nah, bisa. Bisa? Dulu nggak bisa kan? Sekarang bisa ya. Coba lagi Jadi Bu ini ya. bisa dilakukan di rumah juga, di bangku ya. Oke, Bu Haji, Coba lagi. lagi Bu Haji. 1, 2, 3. Yuk, turun. Oke. Naik lagi. Kayak mau duduk, Naik. naik lagi. Nah, berasa kakinya Berasa kelatih? Iya, Berasa agak ya? berat gitu ya. Iya, ini Bu Haji bisa lakukan 8 hitungan, diulang 2 kali. Dan yang pasti Bu Haji pakai korsetnya, karena korset ini nanti akan membantu untuk menstabilkan dan menjaga kelengkungan tulang belakang, terutama area pinggang dari Bu Haji sendiri. Iya, Sehingga ada yang menopang nih ya, bantu untuk Bu Haji berdari, Iya, duduk, mau berdiri lagi. Dan yang pasti adalah untuk menjaga agar tulang belakangnya tetap dalam keadaan normal, lengkung tulang pinggangnya tetap dalam keadaan baik, dan menjaga tulang belakang kita dari kejadian-kejadian patah tulang belakang akibat osteoporosis. Oke, silakan duduk Bu Haji. Terima kasih banyak, luar biasa banget. Salah satu solusi sudah ada dipakai. Iya. Solusi tadi sempat didengar, teknologi laser. Mau tahu bagaimana teknologi laser bisa bantu kesehatan Bu Haji? Mau ya? Mau. Kita kasih solusinya Bu Haji ya. Gimana? Kita mulai dulu nih dari permasalahan ibu sendiri. Ini kadar gula darahnya masih tinggi, tensinya masih tinggi, semuanya belum terkendali, dan yang pasti ada osteoporosisnya juga nih permasalahannya. Iya, ada. Nah, jadi kalau yang namanya tensi tinggi ini dia tidak lain karena pembuluh darah kita yang sudah kaku. Pembuluh darah kita yang kaku karena kurangnya nitric oxide ini akan menyebabkan tensi kita tidak terkendali. Bahkan pada orang-orang yang lanjut usia, ini pembuluh darahnya selain kaku, diperparah juga dengan yang namanya kualitas darah yang sudah kental. Nah, bagaimana teknologi laser ini bisa membantu? Jadi teknologi laser ini sendiri, dia akan membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide, dengan cara zat nitric oxide-nya akan diproduksi lebih banyak, sehingga pembuluh darah kita lebih elastis, dia lebih mengembang lagi, aliran darah kita akan lebih lancar lagi. Dengan begitulah ketika kita pakai teknologi laser di pergelangan tangan kita, maka teknologi laser ini akan membantu untuk mengendalikan tekanan darah kita. Jadi teknologi laser ini nanti akan dipasang di pergelangan tangan kita, meskipun ini dipakai di pergelangan tangan kita, efeknya ini untuk seluruh tubuh kita. Karena zat nitric oxide yang dihasilkan dari pergelangan tangan akan dibawa oleh aliran darah kita ke seluruh tubuh kita. Kita pakai di pergelangan tangan kita karena di pergelangan tangan kita terdapat titik-titik akupuntur. Ada PC6, PC7, ada HTE5, 6, 7. Yang semua fungsinya adalah menstimulus dan menjaga agar kesehatan dari jantung dan kesehatan tekanan darah kita tetap dalam keadaan normal. Iya. Dan yang pasti, pada teknologi laser sendiri, ini dia sudah ada 3 warna. Dulu cuma 1, Bu. Cuma ada warna merah saja. Sekarang ada warna sinar kuning dan sinar biru. Sinar biru fungsinya adalah untuk membantu atau menghasilkan nitric oxide lebih banyak lagi. Jadi seperti di booster. Kemudian sinar kuningnya untuk apa? Dia akan membantu agar tidur kita lebih pulas, lebih berkualitas. Dengan cara merangsang tubuh kita menghasilkan zat yang namanya atau hormon yang namanya melatonin. Hormon melatonin inilah ketika dia diproduksi lebih banyak dengan distimulus sinar kuning tadi, maka tidur kita lebih nyenyak, kualitas tidur kita lebih mantap lagi. Dan pasti sudah ada teknologi intranasalnya. Ini adalah ekstensinya. Fungsinya sama. Dia ada sinar lasernya juga. Sinar laser inilah yang nanti akan menghasilkan zat nitric oxide di area kepala. Sehingga aliran darah di area kepala ini akan lebih lancar ketika disinari oleh intranasal. Kita bisa lihat juga di sini, Ibu dan pemirsa, 3
sinar warna tadi tuh akan bisa menguraikan darah kita yang mengental. Yang tersumbat, ini namanya trombus, gumpalan darah. Dia akan menguraikan ibu, khususnya laser merahnya ini, dia akan bisa menguraikan sehingga aliran darah menjadi lancar dan mencegah menggumpal kembali. Nah, akibatnya kalau aliran darah lancar, Bu, oksigen, nutrisi yang dibawa ke seluruh organ tubuh kita menjadi terjamin dengan baik, termasuk ke kepala, termasuk ke jantung, ke saraf-saraf yang karena ibu diabetes sarafnya juga terganggu, neuropati peliver namanya, suka bikin baal, kesemutan, juga kram, sehingga semua keluhan ibu bisa berkurang terkait dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini juga akan bisa mengoptimalkan fungsi kompor energi di dalam sel tubuh kita, ibu dan pemirsa. Namanya mitokondria. Ini adalah bagian dari sel tubuh kita yang berfungsi mengubah sumber energi seperti gula, lemak, protein menjadi energi. Saat menggunakan teknologi laser, kompor energi ini bekerja lebih baik. Sehingga energi yang dihasilkan juga lebih banyak. Ini akan bisa menyebabkan pengguna teknologi laser ini menjadi lebih bersemangat, lebih berenergi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Gitu, Bu. Dan pada akhirnya tentunya akan meningkatkan kualitas tubuh dan hidup si pemakainya. Banyak sekali nih masyarakat di Indonesia yang memakai teknologi laser sebagai solusi untuk kesehatan mereka. Dan lihat bagaimana kondisi mereka saat ini. Yuk kita lihat cerita mereka. Ya, kepala pusing, jantung juga berdebar. Saya punya riwayat sakit gula darah tinggi sampai 300. Terus kolesterol tinggi. Sekarang gula darahnya udah 113. Kolesterolnya juga udah menurun. Jadi 189. Saya naik tangga juga nggak sesek. Tadinya capek, gampang capek. Sekarang nggak. Jalan saya mungkin jalan tadinya saya nggak pakai kaki, sekarang saya pakai kaki, ya lumayan jalannya lebih mudah. Tuh, bener kan kata saya pemirsa? Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita take action. Kapan lagi kita bisa manfaatkan teknologi laser kalau tidak sekarang? Jangan tunggu sampai sakit karena akan sangat merepotkan. Benar Bu Haji? Benar. Bu Haji, harapannya ke depan apa Bu Haji? Ya, ibu mau sehat, mau ngelihat cucu-cucu pada kuliah. Tuh, Bu Haji harus panjang umur dan sehat. Iya. Ya Bu Haji ya? Iya, emang harus sehat, Ibu. Semangat Bu Haji. Semangat. Jangan menyerah. Solusi sudah ada, tinggal dilaksanakan. Nah pemirsa, tadi nih para praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahwa patah tulang belakang banyak sekali terjadi pada penderita osteoporosis. Apalagi lansia, mereka lebih berisiko. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Nah, dia bermanfaat memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita. Dia menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Menopang tubuh kita juga agar bantu dalam pemulihan. Tadi Bu Haji sudah mencobanya. Ada perbedaannya ketika kita cobakan berdiri dan squat. Lebih tegap, merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Yuk pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomall karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomall. Oke, kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Produk EquiLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau semuanya teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk banyak sekali. Dia menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Harapannya adalah dengan penggunaan yang rutin, semua itu dapat membantu perbaikan fungsi gerak Anda yang lebih baik. Saatnya jadikan EquiLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan EquiLaser Ultimate yang asli
berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun eco-laser dari Gogomall. Terima kasih Bu Haji, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan. Dan terima kasih buat Anda pemirsa yang selalu setia bersama kami di episode Go Healthy hari ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV,